Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kausar. Nomor induk mahasiswa 220501500028. Saya dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Bahasa dan Sastra, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video ini, saya akan menjelaskan beberapa tokoh ilmu fonetik, pandangan dan kajiannya. Fonetik adalah bidang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Ada beberapa tokoh ilmu fonetik yang memiliki pandangan dan kajian yang berbeda tentang fonetik ini. Ya, tanpa membuang waktu lagi, kita langsung saja ke pembahasannya. Tokoh yang pertama yaitu Bertil Malmbert. Bertil Malmbert pada tahun 1968 adalah seorang fonetik Perancis, mendefinisikan fonetik sebagai pengkajian bunyi-bunyi bahasa. Fonetik ialah pengkajian yang lebih menitik beratkan pada ekspresi bahasa, bukan isinya. Yang dipentingkan adalah bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan penutur, bukan makna yang ingin disampaikan. Unit-unit yang digunakan dalam bahasa lisan adalah bunyi-bunyi dan kumpulan bunyi-bunyi yang mampu dibedakan oleh telinga dengan jelas. Telinga akan menyaring bunyi-bunyi yang biasa didengar ini untuk diproses lebih lanjut ke otak. Otak inilah yang mengenal dengan pasti dan menerjemahkan semua perbedaan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Menurut Bertil Malmbert, ilmu fonetik biasa dibagi menjadi 4 cabang, yaitu ilmu fonetik umum, ilmu fonetik deskriptif, ilmu fonetik sejarah, dan ilmu fonetik normatif. Yang pertama, ilmu fonetik umum. Ilmu fonetik umum mengkaji terhadap penghasilan bunyi-bunyi dan fungsi mekanisme ucapan. Yang dikaji adalah bagaimana bunyi-bunyi itu dihasilkan dan apa saja organ yang terlibat di dalam penghasilan bunyi bahasa. Kemudian ilmu fonetik deskriptif. Ilmu fonetik deskriptif mengkaji terhadap kelainan atau perbedaan bunyi bagi suatu bahasa tertentu. Yang dikaji adalah bagaimana perbedaan bunyi dalam bahasa yang sama sehingga melahirkan atau memunculkan dialek yang berbeda. Contohnya, perbedaan bunyi bahasa Indonesia daerah atau penutur asli Jakarta dengan bahasa Indonesia baku. Ini merupakan sasaran kajian fonetik. Kemudian, ilmu fonetik sejarah mengkaji terhadap perubahan bunyi suatu bahasa berdasarkan sejarah bahasa tersebut. Yang dikaji adalah mencari kekerabatan atau kekeluargaan bahasa bagi bahasa-bahasa yang dikaji. Ini juga mengkaji perubahan bunyi sebagai akibat perbedaan kurun waktu. Misalnya, mengkaji keluarga bahasa Austronesia dilihat dari perubahan bunyi bahasa-bahasa yang dikaji lewat kata-kata Swadesh. Yang terakhir, ilmu fonetik normatif. Ilmu fonetik normatif mengkaji terhadap kaidah bunyi yang benar pada suatu bahasa. Yang dikaji adalah menentukan bunyi-bunyi baku pada bahasa tertentu untuk dijadikan patokan pengucapan bahasa baku atau formal. Pengkajian ini diperlukan dalam rangka pengajaran bahasa resmi di suatu negara. Kemudian tokoh selanjutnya ada J.D. O'Connor. Menurut O'Connor, fonetik ialah ilmu yang bersangkut paut dengan bunyi-bunyi ujar yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bunyi-bunyi yang dapat
didengar ini kemudian diformulasikan sedemikian rupa sehingga menjadi kebiasaan yang terdapat dalam bahasa masyarakat yang bersangkutan. Seterusnya, formula bunyi-bunyi ujar ini diberi fungsi tertentu sehingga dapat dipakai untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu. Menurut O'Connor, tingkah laku berkomunikasi berawal dari otak pembaca. Pada tahap ini kita bisa beranggapan bahwa otak mempunyai dua fungsi yang berbeda, yaitu kreatif atau creative function dan fungsi saluran atau forwarding function. Fungsi kreatif merupakan fungsi terpenting sebab lewat fungsi inilah pesan-pesan dapat dibentuk dan diterima. Dalam praktiknya ada 3 fase yang berbeda dalam fungsi kreatif otak ini. Fase pertama menghidupkan komunikasi, fase kedua alat komunikasi, fase ketiga memastikan bentuk pesan. Kemudian fungsi saluran. Fungsi saluran pada otak penutur lebih bersifat teknis. Fungsi saluran ini melibatkan pembicaraan mengenai peranan otak, yaitu organ utama yang terlibat dalam penghasilan bunyi bahasa dan 3 peringkat bagi proses pemahaman bunyi yang dihasilkan. Selanjutnya, tokoh yang ketiga atau tokoh yang terakhir adalah David Abercrombie. David Abercrombie pada tahun 1971. Ia berpendapat pada fonetik adalah ilmu yang bersifat teknis. Dalam ilmu ini, suatu bahasa akan dilihat secara analitis, yaitu tidak saja mendengar percakapan, tetapi juga menyadari setiap gerak jasmani yang melatar belakanginya. Sewaktu kita bernafas, misalnya, udara tidak dikeluarkan terus-menerus. Aliran udara tidak berkelanjutan. Otot pernafasan yang panjang. Rata-rata gerakan tegang kendur otot pernafasan adalah 5 kali dalam 1 detik atau 300 kali dalam 1 menit. Udara dikeluarkan dari paru-paru setiap kali hembusan. Ternyata setiap ketegangan dan hembusan yang dihasilkan merupakan suku kata atau silabel. Satu suku kata berdasarkan satu gerakan tegang dan kendur ini. Satu suku kata bersamaan dengan satu gerakan ujaran. Irama napas atau dada begitu teratur dan sistematis sehingga bisa disebut sebagai nada. 1 detik memuat 5 suku kata. Kenyataannya ini merupakan landasan teori bagi semua bunyi bahasa. Abercrombie juga berpendapat bahwa perilaku ujaran sangat kompleks karena selain gerakan paru-paru juga ada gerakan lidah, gigi, langit-langit lembut dan keras terus-menerus. Kalau kita berusaha memecah ujaran semata-mata hanya untuk kepentingan analisis bunyi bahasa tersebut, ujaran inilah nantinya dijadikan unsur-unsur dasar segmental atau perluasan bunyi. Usaha-usaha ini sangat pelik karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, gerakan bunyi bahasa sangat kompleks. Banyak gerakan yang terlibat sekaligus dan serentak. Yang kedua, gerakan bunyi bahasa sangat cepat. Lidah bergerak 720 kali dalam 1 menit. Ini berarti sama dengan 12 kali setiap detik. Kemudian, gerakan bunyi bahasa sangat halus. Contohnya, pemindahan lidah 2 atau 3 mm akan ditanggapi sebagai bunyi lain oleh penutur bahasa. Kemudian yang terakhir, gerakan bunyi bahasa selalu berkelanjutan. Gerakan demi gerakan berlangsung secara terus-menerus. Perhentian antara satu gerakan ke gerakan lain sangat singkat. Nah, itulah tadi
penjelasan mengenai beberapa tokoh ilmu fonetik, pandangan dan kajiannya. Dan terakhir saya mengucapkan sekian dan terima kasih.